Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bagus Arif Satrio Ricardo Aji dengan NIM 232180122 dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya ingin membagikan tugas proyek video mengajar yang sudah saya praktekkan untuk mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Arum Ratnaningsih MPD. Materi yang diajarkan bab 7 Sayang Lingkungan kelas 2 diambil dari buku Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Belajar. Dengan model pembelajaran kontekstual, metode pembelajarannya diskusi dan tanya jawab, media pembelajaran ada e-book Bahasa Indonesia kelas 2 SD, botol plastik bekas berisi air, dan buku bacaan terdampar di dunia plastik. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah pada makan belum? Udah Pak. Makan sama apa? Aku tadi sama telur Pak. Kamu sama baju? Sama ayam. Siapa yang masakin? Beli Pak. Beli. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama untuk memimpin doa. Silakan Mas Arjun. Ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, akan saya absensi ya untuk pagi hari ini. Ya, Pak. Ya, apakah ada yang tidak masuk? Agama Siapa ya yang tidak masuk? Rizki. Oh iya, Bapak catat dulu ya. Ya Pak. Rizki, alasannya apa? Sakit katanya. Sakit apa kalau boleh tahu? Sakit hati. Oh, gitu. Kakinya terkilir Pak. Oh, Kemarin habis iya, main iya. bola. Oh, main bola sama kamu ya? Iya, Persis. main bola sama saya terus kakinya terkilir, intinya nggak masuk. Iya. Kita doakan bersama-sama ya, semoga cepat sembuh kakinya Kiki. Amin. Mas Yuli, Hadir Pak. Mas Arjun. Ya. Oh iya. Ini cuma Kiki ya yang tidak masuk. Iya Pak. Ya, Bapak di sini ingin memberikan materi Bahasa Indonesia bab 7, judulnya Sayang Lingkungan. Anak-anak sudah tahu materi sebelumnya? Apakah sudah memahami? Materi sebelumnya apa? Ayo. Apa ya? Apa? Keluargaku unik. Oh, iya. Sudah memahami semua ya? Ya. Nah, ini selanjutnya bab 7 Sayang Lingkungan. Nah, untuk memulai pembelajaran lebih dalam, lebih baiknya kita ice breaking dulu. Oke. Ya. Berdiri mungkin ya? Ya Pak. Ya. Nah, namanya tepuk konsentrasi. Oke. Gimana tuh, Pak? Pak, contohnya yang pertama tepuk konsentrasi. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat.
konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, itu. Ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, sudah semangat ya? Ya. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya materi sayang lingkungan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengingat kembali informasi kunci dari bacaan yang dibacakan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan perbedaan pada gambar yang dijelaskan oleh Bapak. Yang ketiga, siswa dapat berbicara menggunakan kalimat imbauan dan ajakan. Selanjutnya, siap-siap belajar. Amati gambar berikut ya, anak-anak. Ya. Bersama saya. Berapa persen jumlah air bersih di bumi? Yang pertama kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Berapa persen? Berapa itu 71? Ada 71% ya. Ini kan kelihatan ya, yang biru-biru ini air, yang atasnya daratan. Nah, di sini 71% permukaan bumi adalah air. Nah, yang kedua ini 2,5%. Hanya 2,5% yang merupakan air tawar. Tahu air tawar? Tahu. Tahu. Apa itu air tawar? Cuma itu yang enggak asin. Ya, pinter ya anak-anak. Yang ketiga, apa itu? 2,5% dan di dalamnya ada 1%. Hanya 1% yang merupakan air bersih siap pakai. Maksudnya di dalam 2,5% air tawar, nah 1%-nya saja yang siap untuk dipakai ya anak-anak. Nah, di sini saya punya apa ini? Air bersih. Air minum ya. Iya. Nah, di sini keseluruhan air ya bisa untuk dipakai langsung diminum juga bisa. Contohnya gimana? Jangan. Masih pelajaran. Ya. Oke. Nah, di sini ini 2,5%-nya. 2,5%-nya itu air tawar di bumi ini. Nah, 1%-nya siap pakai, begitu ya? Ya. Apakah sudah paham? Paham. Selanjutnya, membaca. Bacalah bacaan berikut dengan nyaring. Yuk, kita membaca bersama-sama. Ayo. Apa itu judulnya? Yuk, Hemat hemat air. Sebagian besar permukaan bumi adalah air. Hampir semuanya adalah air asin. Air asin adalah air dengan kandungan garam tinggi. Air tawar adalah air yang tidak manis atau asin. Manusia membutuhkan air tawar untuk hidup. Air tawar digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci. Jumlah air tawar bersih di bumi sangat terbatas. Yuk, kita hemat air. Oke, kamu ya. Nah, di sini penjelasannya tadi ya, air tawar adalah air yang tidak manis atau asin. Manusia membutuhkan air tawar untuk hidup ya. Nah, air tawar digunakan untuk memasak. Ibu memasak ya. Ayah juga bisa. Mandi kamu semua, anak-anak semua, mencuci baju, mencuci piring. Nah, jumlah air tawar
bersih di bumi sangat terbatas. Jadi, mari kita hemat air ya. Ya, apabila pakai air keran mungkin kalau sudah tidak digunakan bisa dimatikan atau bisa dari air PDAM ya yang sudah tidak digunakan bisa dimatikan. Jangan membuang-buang air sembarangan. Selanjutnya air ya. Iya, harus hemat air ya. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan di buku tulis kalian ya. Ini saya bagikan. Ya. Oke. Bisa diisi di situ ya. Untuk soalnya saya bacakan. Apa topik dari bacaan di atas? Bisa ditulis ya. Ya. Selanjutnya, sebutkan 2 jenis air. Yang ketiga, sebutkan manfaat air bagi manusia. Sudah ya? Coba. Ya. Ya. Selanjutnya, menyimak. Simaklah informasi yang akan dibacakan oleh Bapak. Cara menghemat air. Tidak berlama-lama ketika mandi ya. Kalian jangan berlama-lama ketika di kamar mandi. Ya, Pak. Ya, jangan buang-buang air. Jangan kebanyakan pakai airnya ya. Nanti mubazir. Yang kedua, mematikan keran ketika sedang menyabuni tangan. Ya, ketika apa? Ketika cuci tangan pakai sabun, hendaknya kerannya dimatikan ya. Nanti buang-buang air. Jadi menghemat air. Nah, ketika sudah merata sabunnya baru dibuka kembali. Yang ketiga, menyiram tanaman dengan alat penyiram. Tahu alat penyiram? Tahu Pak. Tahu ya. Apa itu? Buat nyiram tanaman tuh yang kayak banyak bolongannya itu Pak. Ya, pakai itu juga bisa, pakai selang juga bisa ya. Ya. Apa anak-anak semua pernah menyiram tanaman? Pernah. Ada tanaman di rumah? Ada. Apa itu? Tanaman apa Mas Arjun? Cabe. Oh iya. Saya bunga Pak. Bunga apa? Ada bunga mawar, bunga melati juga ada. Wah, banyak banget ya macamnya. Iya Pak. Ya. Yang selanjutnya, memeriksa apakah ada keran yang bocor. Nah, di rumah bisa diperiksa apa ada keran air yang bocor bersama bapak kalian ya yang apa bisa langsung menanganinya apabila bocor. Selanjutnya, apa saja cara menghemat air? Tulis jawabannya di buku tulis kalian ya. Selanjutnya, amati gambar berikut bersama Bapak ya. Buanglah sampah di tempat yang seharusnya, seperti anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik contohnya apa, Mas Yuli? Plastik. Plastik, betul. Mas Arjun, sampah anorganik contohnya apa? Sepatu sudah. Betul, betul sekali. Yang organik apa Mas Yuli? Kulit buah-buahan. Bagus. Mas Arjun, Daun. daun ya. Sudah paham semuanya ya? Mengenai sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kita hendaknya membuang sampah pada tempat yang seharusnya. Ya, jadi tidak asal-asalan. Nanti buang sampah organik di tempat sampah anorganik. Nah, itu tidak sesuai. Nah, kalau mau buang sampah anorganik seperti plastik, sandal bisa di tempat sampah anorganik. Kalau mau buang sampah daun, buang sampah alpukat, buah yang busuk bisa di tempat sampah organik. Selanjutnya, ini ada kosakata baru. Apa? Bisa dibaca? Anorganik.
Yang kedua, kompos. Yang ketiga, daur ulang. Yang keempat, organik. Ya, itu kosakata baru untuk anak-anak semua ya. Selanjutnya, berlatih menggunakan kosakata baru. Tuliskan kata yang tepat untuk gambar berikut. Ini gambar apa? Buah-buahan, termasuk organik atau anorganik? Organik. Ya, yang ini yang pertama. Gambar apa? Iya kayaknya Pak. Plastik ya, botol. Bungkus makanan, termasuk apa anak-anak? Anorganik ya. Di sini ini apa ini ya? Apa itu? Mesin untuk daur ulang ya. Ini kan sampah plastik atau botol bekas seperti itu, nanti apabila sudah habis bisa didaur ulang melalui alat ini. Yang kedua itu ada alat untuk kompos ya. Mas Yuli ngantuk ya? Sedikit Pak. Ya, sebaiknya kita tes breaking lagi ya. Biar nggak ngantuk. Gimana? Biar nggak ngantuk. Ya, untuk tes breakingnya tepuk fokus. Sudah tahu semuanya? Sudah lah. Yo, apa ajari Pak? Ya. Kami lupa Pak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Yuk, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, udah semangat lagi ya Mas Yuli ya? Udah Pak. Jangan ngantuk. Selanjutnya, amati gambar kedua tempat sampah sekali lagi. Sebutkan 3 perbedaan kedua gambar tersebut. Tuliskan di buku kalian ya. Ya Pak. Selanjutnya, pilih 2 sampah organik dan 2 sampah anorganik. Masukkan dalam tabel berikut. Lalu tambahkan sampah lain yang belum ada pada gambar. 2 sampah organik dan 2 sampah anorganik. Tuliskan tabel berikut di buku tulis kalian ya. Semangat menulisnya ya. Iya. Nah, ini tabelnya. Selanjutnya, bahas bahasa. Kalimat imbauan atau ajakan bertujuan mengajak seseorang melakukan sesuatu. Dalam kalimat imbauan, kata kerjanya memakai akhiran lah. Contohnya, apa Mas Arjun? Contohnya, Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk imbauan ya. Yang kedua, kalimat ajakan memakai kata ayo dan mari. Contohnya apa Mas Yuli? Ayo buang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Ayo lah mari. Selanjutnya membaca. Bacalah bacaan berikut bersama teman kalian ya. Bacaan apa ini? Judulnya sampah plastik jadi perabot cantik. Plastik adalah sampah yang sulit terurai. Bla 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 ya. Cara membuat ekobrik. Ada yang tahu apa itu ekobrik? Tahu Pak. Nah, ekobrik itu sampah daur ulang yang bisa digunakan kembali ya. Yang pertama caranya kumpulkan kemasan plastik seperti bungkus makanan, cuci hingga bersih lalu dikeringkan. Yang kedua, siapkan botol plastik bekas yang sudah bersih. Yang ketiga, masukkan kemasan plastik yang sudah dipotong-potong. Yang keempat, tekan dengan tongkat agar plastik nampak. Lakukan sampai botol tidak kempes jika ditekan. Begitu ya untuk pembuatan ekobrik. Sudah jelas semuanya? Ya. Ekobrik dapat dibuat menjadi perabot, mulai dari meja, kursi yang kalian duduki hingga lemari.
Caranya dengan menyatukan botol-botol dengan perekat ya. Iya, Pak. Nah, di sini kita belajar kosakata baru. Yang pertama ada apa Mas Abdul? Perabot. Oh, perabot. Nah, yang kedua terurai. Yang ketiga ekobrik. Nah, selanjutnya berlatih ya. Berlatih. Di sini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan ya. Yang selanjutnya bercerita. Bayangkan jika anak-anak memiliki banyak ekobrik. Perabot apa yang ingin kalian buat? Mengapa kalian ingin membuatnya? Bagaimana kalian akan membuatnya? Ceritakan rencana kalian di depan kelas. Ya, Mas Abdul bisa maju. Maju ada. Ceritakan apa cerita Mas Arjun ke depan anak-anak yang lain ya. Banyak, Pak. Jawab saja. Perabot apa yang ingin kalian buat dari ekobrik tersebut? Botol. Bayangkan banyak ekobrik mau buat apa gitu, kayak lemari atau kursi atau apa. Buat meja. Oh, bagus ya. Ya. Yang kedua, mengapa Arjun ingin membuatnya? Untuk belajar bisa. Bagus belajarnya. ya. Oke. Bagaimana Arjun akan membuatnya? Sudah bisa ya tadi? Sudah, Pak. Caranya ya. Ya, bisa duduk kembali Mas Arjun. Terima Terima kasih ya. Sama-sama. Mungkin begitu, sekian atas materi yang Bapak ajarkan. Apakah anak-anak sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Ada pertanyaan lagi untuk materi yang baru saja dijelaskan? Jelas sih Pak. Cukup, Pak. Sudah jelas? Coba. Ya. Contoh anorganik. Apa itu contoh anorganik? Sampah plastik Pak. Sampah plastik, betul. Contoh organik. Daun kering. Daun kering, ya betul. Sudah paham semuanya berarti ya? Sudah Pak. Ya. Untuk menutup materi atau pembelajaran pada pagi hari ini, kiranya bisa dipimpin untuk berdoa. Siapa yang mau mimpin? Bisa Jun. Ya, Abdul. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, mungkin sekian pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan ya. Semoga bisa dicermati, dipahami dan diamalkan ya. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, langsung pulang ya. Terima